Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sore, Pak. Ya. Oke, jadi kita baru bisa mulai karena saya tadi harus persiapkan untuk jaringannya, ya kan, masuk lagi ke hotspot kampus sehingga memakan waktu, settingnya lagi, nah baru bisa kita buka kelas. Oke, ini adalah hari perdana untuk kita masuk di dalam mata kuliah Kemahiran Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Kalau dilihat dari namanya Kemahiran Hukum, berarti sudah pernah belajar hukum acara perdata. Gitu. Pernah, Pak. Ya. Jadi karena kemahiran ini, jadi kita nantinya terlebih pelaksanaan teknis ataupun ke prakteknya. Bagaimana cara kita dalam menghadapi suatu sengketa di bidang tata usaha negara. Nah, mungkin di semester-semester sebelumnya saudara hanya belajar mengenai hukum acara perdata. Kemudian untuk lingkup yang berkaitan tata usaha negara ada hukum administrasi negara maupun hukum tata negara. Demikian. Nah, sebelum nantinya kita membahas mengenai hukum acaranya, ya kan, sebelum kita membahas hukum acaranya, maka nanti kita akan sekilas memahami bagaimana sebenarnya tata usaha negara ini dengan hukum perdata. Apakah ada perbedaan di dalam hukum acaranya atau tidak? Nah, mengapa? Karena hukum acara perdata dengan hukum acara tata usaha negara ataupun hukum acara tata usaha negara ini mengadopsi hukum acara perdata, yaitu HIL dan LBG. Akan tetapi, karena dia merupakan ajas hukum lex specialis, sehingga ada beberapa ketentuan yang sedikit berbeda dengan hukum acara perdata. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, jadi pada hari ini kita masih sifatnya pengantar perkenalan. Nah, dan saya juga baru melihat nama-nama mahasiswanya pada semester ini, dan mengingat juga untuk di Pancabudi saya juga dosen baru, sehingga harus lebih banyak mengenal mahasiswa, ya kan. Kalau saya lihat yang baru masuk ada 4 orang, ya kan. Ada si Akbar Rezeki. Mana nih Akbar Rezeki? Tunjukkan wajahnya. Iya. Pak. Jadi di mana nih di tempat baru pulang PKL, Pak. Ya? Baru pulang PKL, Pak. Di kamar nih, Pak. Oh, baru pulang PKL. Di mana PKL-nya? Di Polsek, Pak. Di mana? Di Polsek Sebingi, Pak. Oh, Polsek ya. Oke, Iya, Pak. baik. Nah, sudah kerja atau belum? Belum, Pak. Belum ya, berarti fokus memang Kuliah, Pak.
Oke, baik, tidak ada masalah. Jadi yang biar tahu saya berarti sambil PKL untuk si Akbar Rezeki kan gitu. Kemudian ada Khairul. Mana nih Muhammad Khairul? Wah, ternyata di Ada, rumah Pak. ini atau di kantor? Ya, Pak. Lagi di mana posisi? Baru pulang PKL juga, Pak. Sama berarti ini semuanya baru pulang PKL. Enggak, Pak. Beda tempatnya lah, Pak. Beda apa ya? Beda kloter ya. Di mana PKL-nya Khairul? Iya, Pak. Di mana PKL-nya? Saya, Pak. Ya, Oh, kantor advokat, Pak. kantor advokat di mana? Halo. Kantor advokat Dr. Ali Yusran. Oh, Iya, Pak. ya, Dokter Ali Yusran ya, baik. Berarti sambil kerja lah ini kan, sambil kerja, sambil magang, ya kan. Berarti ada rencana mau jadi advokat ini. Iya, Pak. Nah, kalau yang mau jadi advokat memang harus mendalami untuk hukum acara ini, kemahiran-kemahiran ini. Sehingga nanti pada saat praktek sudah tidak ada kendala kan gitu dia. Oke, selanjutnya ada Parisma Sitoku. Si Tepu Pak Adir. Oh, si Tepu. Ini makanya di sini si Tepu dan tertulis juga Iya di Pak sini, Adir. dia Pak saudara si Topu juga ya kan. Makanya saya Si ragu Tepu. mau nanya juga gitu dia. Iya Pak. Ya, mana ini wajahnya? Lagi di mana posisi Risma? Lagi kerja Pak Lagi kerja ya. Di mana kerjanya? Jadi kan biar tahu kawan-kawan yang mana tahu ada yang nganggur bisa dimasukkan lamaran ke tempat si Risma gitu dia. Kerja di mana nih? Kalau boleh tahu. di Lotte Grosir Pak. Oh, Lotte Grosir yang di apa ya? Gatot Subroto. Iya Pak. Oh, jadi ini curi-curi untuk kuliahnya. Iya Pak. Ini curi-curi waktu. Nggak ketahuan nanti. Iya Pak. Ya, itu dia. Enggak Pak, ini lagi istirahat bentar lagi Pak. Oh iya, oke. Berarti ini siang sampai malam. Iya Pak, sampai jam 8 malam Pak. Maaf ya Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. PKL juga enggak? Enggak ya? Ya udah nggak masalah. Yang penting Pak. dari pertamanya bisa tatap wajah, ya kan? Nantinya mudah-mudahan pada saat di luar jam kerja bisa nampak untuk wajahnya. Baik. Mana ini ada Septa Ardiansa? Iya, Pak. Iya, lagi di mana posisi? Baru pulang PKL, Pak. Udah di rumah. Di mana PKL-nya? Di Polsek, Pak. Sama si Akbar. Sama Pak. Iya, Pak. Oh, sama si Akbar. Iya, Pak. Sama, Pak. Sama ya, oke baik. Sambil kerja juga enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh baik, oke. Berarti ada total 4. Salam mengenal juga dari saya. Ya, bisa dilihat di slide-nya masing-masing. Ya kan? Jadi kita akan bertemu selama 16 pertemuan sesuai dengan ketentuan dari kampus. Ada 6 pertemuan tatap maya yang seperti ini. Dosen berada di kampus, ya kan, mahasiswa berada di tempatnya masing-masing. Jadi saya sekarang berada di kampus, kayak gitu. Nah, kemudian 6 pertemuan ini dibagi ke dalam 2, yaitu pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. 1, 2, 3.
kemudian setelah UTS yaitu 9, 10, 11. Nah, itu tatap maya melalui Zoom. Nah, kemudian bagaimana sisa 8 pertemuan? Karena 2 dipotong UTS dengan UAS. Nah, 8 pertemuan itu dilakukan dengan video record ataupun rekaman video yang nantinya akan saya buat dan saya upload di e-learning. Nah, nanti saudara bisa melihatnya di e-learning masing-masing, baik bahan maupun pembahasan dari setiap materi. Nah, jadi bisa lebih fleksibel untuk waktu saudara dalam menghadiri perkuliahan, ya kan? Ada positif dan ada negatifnya juga untuk perkuliahan daring ini, ya kan? Nah, jadi 8 pertemuan melalui video record. Nah, bagaimana sistem absensi yang berlaku di kampus sesuai dengan ketentuan dari Biro Akademik? Maka di dalam e-learning nanti akan dibuat forum diskusi. Nah, dari forum diskusi tersebut saudara absensi di situ, nama dan NPM-nya, gitu. Bukti kehadiran dari mahasiswa untuk catatan bagi biro apakah saudara hadir atau tidak dalam perkuliahan, kan gitu dia. Nah, kemudian apabila ada pertanyaan ataupun materi yang kurang paham, bisa diajukan pertanyaan melalui e-learning tersebut. Nah, jadi dia waktunya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam ya setiap pertemuan. Seperti itu dia. Nah, jadi 8 pertemuan saudara tidak terganggu untuk kegiatan di luar, tetapi jangan lupa untuk meluangkan waktunya membuka ini, kemudian mengisi absensi dan melihat rekaman video pembelajaran. Apabila ada pertanyaan, diajukan di dalam pertanyaan supaya ada hubungan timbal balik ataupun komunikasi yang terjalin antara dosen dengan mahasiswanya. Nah, berdasarkan dari perkuliahan kemungkinan nantinya berakhir di Desember, ya, dan mudah-mudahan juga tidak ada bentrok dengan hari libur ataupun saya hanya berhalangan hadir, ya kan. Dalam yang utama itu adalah 6 pertemuan. Saya upayakan tetap bisa hadir untuk tatap maya dengan saudara semua. Nah, sesuai dengan instruksi dari Kaprodi kemarin pada hari Sabtu ada rapat, kita merupakan kelas kelompok 3. Nah, jadi ternyata untuk mata kuliah ini lebih tepatnya mengarah untuk praktek dalam hal peradilan semu. Nah, jadi ibaratkan ini adalah mata kuliah simulasi proses beracara di sebuah pengadilan. Nah, nantinya yang menjadi tugas saudara, ini ada 10 orang, adalah membuat, ya kan, seluruh dokumen-dokumen dalam hukum acaranya. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa hukum acara peradilan tata usaha ini adalah merupakan konversi ataupun wujud daripada hukum acara perdata. Maka nantinya kita akan membahas bagaimana teknik dalam membuat gugatan, jawaban, replik, duplik,
dan sampai dengan putusan hakim. Dan ini merupakan nantinya tugas bagi saudara semua. Apakah nantinya ada praktek peradilan semu? Nah, ini yang saya juga belum tahu. Kalau apabila ada, maka inilah bahan yang nanti saudara gunakan untuk ujian di dalam peradilan semu. Ibaratkan nantinya kita berada di dalam satu ruang sidang. Ada nanti yang bertindak sebagai hakim, ada yang bertindak sebagai panitera pengganti, ada sebagai penggugat, ada sebagai tergugat, maupun sebagai saksi. Nah, itu nanti yang harus saudara siapkan. Ya kan? Nah, nanti dibagilah dari 10 ini siapa nanti yang membuat gugatan, siapa yang membuat objek daripada sengketa tunnya, ya kan? Nah, kemudian siapa yang bertugas membuat misalnya nanti surat kuasa, apabila nanti diwakilkan oleh seorang advokat, kemudian siapa nantinya yang membuat gugatan, kemudian jawaban, replik, duplik, bukti, dan kesimpulan dan nantinya sebuah putusan pengadilan. Ini yang menjadi tugas bersama bagi saudara, ya kan? Bisa nanti dirutinkan dengan semua temannya ini melalui WA group kita untuk dibagi siapa nantinya yang akan membuatnya. Nah, berarti tugas utamanya adalah tadi yang di pengadilan kalau tidak salah, ya kan, PKL-nya si Khairul kalau salah tadi di pengadilan ya. Kantor advokat ya, sorry. Berarti ada yang di pengadilan. Nah, siapa nanti yang bisa untuk ke pengadilan, misalnya mengambil satu dokumen, mintalah nih. Kalau memang diperlukan surat tugas, semalam hasil instruksi dari Kapolri akan disiapkan surat tugasnya dalam ya Pak. mengambil. Saya bisa Pak, ada OOM di sana Pak. Ya? Saya bisa Pak, ada OOM di sana. Oh yaudah kan gitu dia. Nah makanya itu untuk mengambil dokumen yang lengkap, ada nanti di dalamnya itu dalamnya ada berita acara. Nanti juga siapa yang bisa membuat berita acaranya. Jadi diketik ulang, ya kan? Oh udah ada itu Pak, udah selesai. Iya. Alhamdulillah udah selesai. Nah itu dia kan, kalau sudah ada, itulah sebagai tugas kita akan revisi nih. Dan tampilkan nanti ini gugatan yang saudara buat ternyata ada kekurangan misalnya, maka akan kita revisi bagaimana yang baik nantinya, kan gitu, secara ilmu hukum, kan gitu, yang bisa nantinya tidak dilakukan dismisal oleh hakim. Nah itu nanti akan kita bahas. Ada sebuah proses yang di pengadilan negeri itu tidak dilakukan, tetapi di pengadilan tata usaha itu dilakukan. Itulah namanya dismisal, ya kan? Nah, jadi hasil akhir itulah nantinya yang akan menjadi penilaian saudara dalam mata kuliah ini. Kemudian juga kemarin disampaikan juga adanya pertukaran mahasiswa antara Pancabudi dengan Universitas Muhammadiyah Malang atau Semarang. Nah, apabila nantinya di antara saudara ada yang merupakan mahasiswa Muhammadiyah, juga disampaikan kepada saya, ataupun yang dari teman-temannya dia nggak masuk. Kenapa? Karena dia pertukaran pelajar kan gitu. Jadi biar kita catat
Nah, untuk mahasiswanya, kalau dari total absensi yang ada di portal dosen, jumlahnya ada 10 mahasiswa. Peratun ini ya Pak ya. Iya, peratun. Sebenarnya peratun kami ada 12 orang Pak. Ada 12 ya. Nah, mungkin KRS-nya belum disetujuin atau bagaimana kendalanya saya belum tahu. Kalau nama-namanya di sini itu atas nama Dan Akbar tadi sudah, Daniel Simanjunta, Ya Roji Pak. Roji. Enandita Florendina, Fahru Roji, Finley Yanto, Khairun Nisa, tadi Muhammad Khairul, Parisma Sitepu, Putri Ayunda, sama Septa Ardiansa. Nah, mungkin yang dua lagi Iya Pak. Ada Nur Syadila Balkis sama Carlos Pak. Carlos Batee. saya sama Belum di ATC Pak. nanti coba lagi pertanyakan apakah sudah mengisi KRS atau belum. Kalau sudah coba ditanyakan sama dosen PA-nya. Sudah mereka Pak. Tapi belum di ACC mereka mungkin Pak. Nah, ya kan, coba komunikasi dengan dosen pembimbing akademiknya supaya bisa di ACC sehingga bisa ikut di dalam kelas. Nah, juga nanti apabila ada dari saudara yang bentrok ini kelasnya bersamaan jamnya, tidak ada masalah sama saya, dikoordinasi juga dengan dosen yang bentroknya, dibagi dua dalam arti kata. Misalnya 30 menit di tempat saya, 30 menit di ruang yang satu lagi. Kan gitu. Kalau seandainya memiliki dua praktek tidak ada masalah kan gitu. Kiri kanan ini. Nah, masuk secara bersamaan. Jadi silakan mana baiknya saja kalau ada yang bertabrakan untuk kelasnya. Jadi kita fleksibel saja, tidak usah dipersulit, ya kan? Karena saya juga pernah menjadi mahasiswa, ya, bagaimana berjuang ataupun proses yang sangat sulit dari seorang dosen, nah, itu sudah di luar mengalami, apalagi untuk mendapatkan nilai A itu sangat susah, ya kan? Ada beberapa dosen, tapi anak aja ketika dalam saya hanya memiliki satu prinsip dalam mengajar, ya kan? Karena saya ngajar bukan merupakan profesi tapi hobi, ya kan? Nah, jadi apabila dosen ingin mengenal kita, maka kita perkenalkan diri kita kepada dosen. Nah, bagaimana dosen bisa mengenal saudara ketika memang saudara sendiri tidak memperkenalkan diri? Yang gitu dia. Nah, ini kayak si Hairul bagus untuk foto profilnya, dia sudah cantumkan wajahnya. Jadi kalau bisa teman-temannya yang lain juga ikuti ini. Nah, yang dilakukan oleh temannya si Hairul, ya kan, seperti si Akbar tadi, Septa maupun Risma. Foto profil akun Zoom-nya sudah menampilkan wajah, ya kan, atau pas foto. Nah, sehingga saya bisa mengenali nih kan gitu. Walaupun untuk videonya di unmute kan, ya kan, tidak ada masalah. Seperti itu dia. Baik, jadi di halaman 16 pertemuan, nah materi yang rencana akan dibahas dalam mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah mengenai ruang lingkup daripada kemahiran hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada istilah fungsi, tujuan, dan sumber-sumber kemahiran hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, lanjutan daripada pembahasan yang kedua,
Kemudian ada objek yang menjadi sengketa tata usaha negara. Kemudian bagaimana hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah, di dalam hukum acara peradilan tata usaha ini nanti kita membahas proses persidangannya. Ya kan, kita akan belajar ini karena kita tidak berada di dalam ruangan. Nah, jadi nanti kita anggaplah bahwa kita sedang berada di ruang sidang, di mana posisi hakim, di mana posisi panitera pengganti, di mana posisi penggugat maupun tergugat. Gitu. Nah, itulah nanti yang akan kita bahas di dalam hukum acaranya. Bagaimana teknik-teknik dalam beracara di peradilan tata usaha negara ini. Mungkin yang sudah pernah main-main ke pengadilan akan lebih mudah untuk memahaminya. Yang jelas antara teori dengan praktek itu sangat jauh berbeda. Terutama misalnya nantinya kita di sini adalah melakukan proses itu sesuai dengan ilmu, bukan praktek. Maksudnya bagaimana? Misalnya dalam hal nantinya membaca gugatan, ya kan? Maka ada tekniknya kan gitu. Ini dibaca gugatannya. Kalau di dalam prakteknya selalu dianggap dibacakan. Oke, ini saya informasikan dulu, ya kan, sudah ada remaining time dari Zoom, waktunya tinggal 9 menit lagi. Saya pikir tadi masuknya jam 3 pas, ternyata jam 15.10. Tidak masalah, nanti kalau seandainya tiba-tiba mati sendiri, ya kan, mohon untuk masuk kembali dengan user yang sama, biasanya bisa. Dan gitu, kalau seandainya mati tiba-tiba, karena di sini tinggal 8 menit lagi. Jadi kalau mati tiba-tiba, silakan masuk kembali dengan ID yang sama password yang tadi, itu dia. Nah, jadi banyak orang nantinya yang kewalahan, terutama di bidang advokat dalam membuat gugatan. Nah, gugatan pun nantinya sangat berbeda dengan hukum acara perdata. Nah, kita lihat di sini deskripsi mata kuliah yang berdasarkan RPS, yaitu mencakup peristilahan dan karakteristik tata usaha negara, keputusan tata usaha negara, kompetensi, upaya administratif, ada gugatan, ada acara pemeriksaan, upaya hukum, pembuktian, putusan pengadilan, pelaksanaan putusan, serta analisis beberapa kasus. Nah, itu nanti yang akan menjadi tugas kelompoknya, ya kan, saling dibagi, ya, bagaimana menganalisis satu perkara yang ada di peradilan tata usaha negara, yang itu nanti kalau bisa didapatkan oleh saudara, ya kan, kita analisis bagaimana pertimbangan hakim ibaratkan sebuah makalah, kan gitu. Nah, standar mata kuliahnya adalah kemampuan mahasiswa untuk mengetahui teori-teori hukum acara peradilan tata usaha negara, memahami tata cara beracara pada peradilan tata usaha negara, menampilkan sikap pengetahuan akan kemahiran hukum peradilan tata usaha negara,
berkaitan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan beracara di peraturan pengadilan tata usaha negara dalam penanganan perkara sejak adanya gugatan hingga pelaksanaan putusan hakim. Ini untuk tugasnya ataupun indikator penilaian. Ya, ada 4 indikator: sikap, ujian, kegiatan maupun tugasnya. Nah, ini penilaian yang ditentukan oleh kampus kita ataupun yang sudah dimuat di dalam RPS. Nah, untuk mendapatkan nilai A tidak mudah, tidak sulit, asalkan keempat komponen ini bisa saudara penuhi, ya kan? Walaupun tidak 100%, ya kan, misalnya dari kehadiran. Nah, tapi ada upaya ini seperti si Risma, walaupun curi-curi ini kan lagi istirahat sambil bekerja tidak ada masalah, itu cukup luar biasa. Karena juga saya biasanya ngajar kelas pekerja kalau di kampus yang lain, dan gitu. Nah, baru di Pancabudi inilah saya mengajar kelas reguler. Ya kan, jadi juga saya mencuri-curi waktu juga dalam bekerja, ya kan, sama seperti si Risma, kondisi lagi bekerja, ya ada tanggung jawab juga. Jadi saya bilang tadi kan, saya mengajar ini adalah hobi bukan profesi, artinya saya bukan asdoling. Tahu asdoling? Nggak tahu, Pak. Asdoling sama musisi, saya enggak. Asdoling itu asosiasi dosen keliling, ya kan. Pagi di kampus A, nanti siang di kampus B, sore di kampus C, malam di kampus D, ya kan. Musisi muter sana muter sini. Nah, jadi saya hanya ngajar di Pancabudi. Kalau dulu saya dosen tetapnya di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Ada yang pernah dengar itu kampusnya? Alhamdulillah pasti belum pernah, ya kan? Ya, itu dia. Nah, jadi emang ini kampus asing kalau di Kota Medan. Tempatnya pun dia nggak di pinggir jalan, tetapi masuk ke dalam jalan lagi, ke dalam gang. Dia lebih banyak mahasiswanya kelas pekerja daripada kelas regulernya. Nah, jadi saya di sana ada lebih kurang 10 tahun, ya kan, 9 tahun lah, 9 tahun di sana. Kemudian pindahlah di 2020 kemarin, tahun ajaran baru 2020, baru pindah ke Pancabudi, dan di April kemarin baru diangkat sebagai dosen tetap. Nah, makanya Pancabudi baru bagi saya, ya kan, baru 3 semester lah ini saya masuk, seperti itu. Nah, jadi kalau keseharian saya adalah satpam. Ya, saya basicnya adalah satpam dan bekerja di perusahaan satpam. Mungkin kalau si Risma tahu ada OLX Autos yang di LOT, ada kan Risma? Ada, Pak. Nah, Ada. itu security-nya dari kantor kita. Nah, cuma ini kan udah jarang buka dia karena penjualan sangat sedikit. Nah, itu dia. Jadi penyedia jasa keamanan itu, makanya saya bilang saya curi-curi waktu nih, ya, sambil bekerja sambil mengajar. Kenapa? Karena memang hobi saya juga untuk memberikan ilmu, ya kan, karena pesan dari dosen saya kan gitu, jangan pelit sama sesuatu. Makanya dengan ilmu juga kita tidak boleh pelit, nggak ada ruginya kita berbagi. Jadi saya selalu ketika mengajar, terkadang mahasiswa ada bertanya di luar dari mata kuliah, boleh nggak Pak saya bertanya di luar mata kuliah? Boleh saja, saya bilang.
sepanjang saya bisa menjawabnya, saya akan menjawab. Kalau tidak, ya saya akan cari referensinya, ya kan, melalui orang yang pintar di dunia, yaitu Mbah Google, saya bilang, ya kan. Nah, itu yang paling pintar di dunia, dia semua ilmu dia kuasai, kan gitu dia. Jadi itu untuk sekilas untuk perkenalan, ya kan, dari saya. Nah, dalam mata kuliah hukum, kemahiran hukum peradilan tata usaha negara, kalau di tempat saya dulu nama mata kuliahnya hukum acara peradilan tata usaha negara, tetapi di sini kemahiran hukum. Nah, ini dari Zoom-nya tinggal 1 menit lagi. Nanti kalau seandainya terputus, kita sambung konekkan ulang lagi, ya kan. Nah, itu bisa ada tambahan lebih kurang dia 30 menit lagi nantinya. Seperti itu, karena saya pikir jam 3, jadi saya buat kelasnya jam 3 sore, ternyata jam 15.10 ya. Nah, 15.10 waktu lagi untuk buka memakan waktu memang ada lebih kurang 5-10 menit seperti tadi. Nah, harus absen lagi, ya kan, seperti itu dia. Nah, jadi semua sama, saya rasa hanya berbeda nama mata kuliahnya saja, tetapi intinya adalah bagaimana nantinya